Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan mesbah keluarga kita pada hari ini. Baiklah, pertama-tama ingin menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada seluruh ahli keluarga yang berkumpul bersama-sama. Syukur kepada Tuhan karena kita masih ada peluang dan kesempatan sama-sama untuk belajar firman Tuhan sebagai dorongan dan nasihat bersama bagi kita semua. Baiklah, sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat menaikkan kidung pujian nomor 342. 342. Rahmat Bapa terus bercahaya dan menara syurga. Dia berikan terang bagi kita, lindungi sepanjang pantai. Pelita kecil berkobarlah, terangi laut kelam, agar yang dalam bahaya dapat diselamatkan. Kegelapan dosa berkuasa, debur ombak amat keras. Banyak yang rindu mencari terang di sepanjang pantai. Pelita kecil berkobarlah, terangi laut kelam, agar yang dalam bahaya dapat diselamatkan. Nyalakan pelita yang redup dari dalam kegelapan malam, berjuang menuju pantai. Pelita kecil berkobarlah, terangi laut kelam, agar yang dalam bahaya dapat diselamatkan. Baiklah, sekali lagi ingin ucapkan syukur kepada Tuhan karena yaitu kita semua dapat mengikuti mesbah keluarga kita pada hari ini. Baiklah, dalam kesempatan kita pada hari ini, kita akan melihat satu judul firman Tuhan sebagai dorongan dan nasihat bagi kita semua, yaitu memindahkan kemah. Terlebih dahulu mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 12. Kejadian pasal 13, kita lihat di ayat 12. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dalam kitab Kejadian pasal 13 ini, di sini merupakan satu peristiwa yang agak menyedihkan sekali, di mana Lot dan Abraham terpaksa untuk berpisah. Ini disebabkan karena banyak ternak mereka semakin banyak, dan inilah yang menyebabkan mereka mencari tempat yang baru ataupun mencari haluan masing-masing, disebabkan gembala mereka seringkali tidak sama pendapat, seringkali berselisih. Jadi sesungguhnya inilah yang dalam satu perpisahan yang amat menyedihkan pada masa itu. Dan kalau kita melihat di manakah arah tuju yang telah diambil oleh kedua orang ini. Sebab kalau kita melihat di ayat 8 dan ayat 9, ini adalah perkataan Abraham kepada Lot supaya Lot mencari tempat yang baru bagi mereka. Dikatakan di sini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan
antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kalau kita lihat di sini, walaupun ada perselisihan di antara mereka, namun Abraham tetap memanggil Lot ini sebagai kerabatnya, sebagai saudaranya sendiri. Dan di ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita lihat di sini bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Itu mereka mencari tempat masing-masing, mencari haluan masing-masing. Mereka berpisah, bermaksud tidak akan bertemu satu di antara yang lain, supaya tidak ada perselisihan, perkelahian antara mereka. Jadi sesungguhnya ketika Lot memilih tempat itu, apa yang Lot lakukan? Yaitu dia terlebih dahulu memilih bahagian dia sendiri. Dia memilih tempat dia sendiri berbanding mengutamakan yaitu Abraham. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah bagaimana mereka harus membuat tempat yang baru, membina tempat tinggal yang baru. Jadi di mana mereka pada masa itu mereka memikirkan tentang tempat tinggal dan meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Daripada peristiwa ini, mereka memindahkan kemah. Ini banyak memberi pengajaran kepada kita semua sebagai dorongan dan nasihat bagi kita semua. Kalau kita perhatikan hari ini, kita pun seperti Lot dan juga Abraham yang akan memindahkan kemah kita, yang akan mencari tempat tinggal yang baru dan mencari soal-soal ataupun mencari kehidupan kita agar yaitu lebih baik. Tetapi cara mereka memindahkan kemah ini tidak sama. Cara Lot dan cara Abraham berbeza. Jadi ini yang akan kita pelajari. Apakah yang dapat kita renungkan daripada cara mereka memindahkan kemah ini? Yang pertama, kita dapat lihat cara mereka melihat. Kalau kita baca di ayat 10. Kejadian pasal 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Yang pertama sekali, di sini dikatakan lalu Lot melayangkan pandangannya. Itu Lot. Kita lihat Abraham ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Satu, Lot dia melayangkan maksudnya dia melihat sendiri. Itu Lot. Abraham dia disuruh oleh Tuhan untuk memandang ke timur, barat, utara dan selatan. Ini menunjukkan bahwa cara mereka melihat itu kedua mereka ini tidak sama. Satu menurut pandangan sendiri, yang kedua adalah menurut Abraham menurut apa yang telah disuruh oleh Tuhan. Lot melihat apa yang dia sukai. Sebab Lot berkata dia melihat tempat itu adalah satu tempat yang indah, satu ada sumber yang baik untuk dia meneruskan kehidupan dia. Dan tempat yang Lot pilih itu adalah satu tempat yang banyak air. Ini bermakna tempat itu adalah tempat yang subur. Dan kalau kita dilihat di ayat 10, digambarkan di sini Lot melihat seperti taman Allah. Ini pandangan Lot. Tetapi Abraham pula dia disuruh oleh Tuhan untuk memandang, baru dia melihat, baru dia memandang. Abraham melihat apa yang Tuhan mau dia lihat.
Nah, Abraham tidak melihat sendiri. Jadi begitu juga dengan kita pada hari ini. Ketika kita memindahkan kemah, ketika kita mencari tempat tinggal yang baru, ketika kita mencari satu kehidupan kita, adakah kita telah memilih cara melihat seperti Lot dan juga Abraham? Kedua-duanya tidak sama. Kedua-duanya itu adalah berbeza sama sekali. Jadi sebab itu kita renungkan hari ini perkara ini. Kita melihat tempat kita memindahkan kemah itu dari sudut yang bagaimana. Kalau kita memilih mengikut cara Lot yang hanya memandang sekeliling, ini adalah satu keadaan yang tidak baik sebenarnya. Kenapa? Sebab kalau kita melihat kadang di tempat sekeliling, tidak semestinya yang baik itu akan menjanjikan satu kehidupan yang selamat, satu kehidupan yang lebih maju. Maksudnya dari segi soal iman kepercayaan kita. Memang soal penghidupan itu akan lebih baik, tapi soal untuk memelihara iman kepercayaan itu jauh lebih penting. Kita lihat satu peristiwa dalam kitab Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30. Matius pasal 14 29 hingga 30. 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, di sini kalau kita perhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, aku ini," maka Petrus dengan penuh yakin dia percaya bahwa dia boleh yaitu ikut seperti Yesus berjalan di atas air. Kemudian dia meminta kepada Yesus supaya dia dapat berjalan di atas air. 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi Tuhan Yesus membenarkan dia. Jadi yang menjadi masalahnya ketika hampir dia sampai, maka yang terjadi dia merasakan tiupan angin. Dan apabila ada tiupan angin, dia menjadi takut dan akhirnya mulai tenggelam. Jadi ini memberitahukan kepada kita, hari ini kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat, memindahkan kemah berdasarkan sekeliling, itu tidak dapat menjamin itu kita punya kehidupan dalam soal rohani kita. Takut, gentar, akhirnya Petrus mulai tenggelam di air tersebut. Jadi hari ini kita pun sepatutnya kita tidak memilih cara Lot melihat ataupun cara Lot memilih tempat itu. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita pilih, itu kita mengikut kehendak Tuhan. Selain daripada peristiwa ini, kita dapat melihat lagi satu peristiwa yang hampir sama, di mana Tuhan tidak membenarkan Ishak keluar dalam Kejadian pasal 26. Di sana telah berlaku satu kelaparan. Jadi Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk meneruskan kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tidak membenarkan dia tinggal di Mesir. Tuhan mau dia terus tinggal di tempat itu. Apa yang berlaku? Akhirnya dia diberkati oleh Tuhan lebih kaya berbanding yaitu orang lain. Mendapat hasil yang lebih banyak. Bayangkan di tempat yang kelaparan, di tempat yang tidak baik, tetapi dapat penghasilan yang sangat besar. Jadi itu sebab karena Ishak memilih untuk ikut apa yang tadi disampaikan. Coba kalau kita bayangkan, Ishak memilih jalan dia sendiri. Ishak disuruh tinggal tetapi dia mau keluar. Apa yang berlaku? Mungkin dia tidak akan dapat melihat berkat yang begitu besar. Kita lihat Elimelek. Ketika berlaku kelaparan di Bethlehem Yehuda, apa yang dilakukan? Dia keluar, dia seisi keluarganya, Naomi,
Mahlon dan Kilion keluar dari tempat itu untuk mencari kehidupan sebab ada kelaparan di tempat asal mereka. Jadi setelah mereka tinggal satu jangka masa, akhirnya yang kembali hanyalah Naomi dan juga yaitu seorang anak menantunya Ruth. Jadi inilah bagaimana dua keadaan, dua cara memindahkan kemah yang tidak sama. Jadi hari ini memberitahukan kepada kita, hari ini kita pilih yang bagaimana. Kita memilih memindahkan kemah menurut pandangan kita, ataupun kita memilih untuk mengikuti apa yang telah Tuhan suruh kita lihat. Yang kedua, apa yang dapat kita renungkan daripada memindahkan kemah antara cara Abraham dan cara Lot? Yang kedua, yaitu mereka melihat apa yang ada di hadapan. Mereka melihat apa yang ada di sekeliling mereka lah. Kalau kita lihat Lot memilih lembah Yordan sebagai satu tempat yang disukainya. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 hingga ayat 9 yang kita katakan tadi, yang sudah kita bacakan tadi, di sana Abraham menyuruh Lot memilih tempat di mana. Kalau yang pasti, kalau Lot pergi ke satu tempat itu, Abraham tidak akan pergi ke sana. Dia akan pergi arah yang lain, yang bertentangan. Inilah yang telah yang mereka putuskan. Jadi kemudian di ayat 10 dikatakan Lot telah melihat lembah Yordan itu. Lembah Yordan. Tetapi bagaimana pula dengan Abraham? Apa yang dia lihat? Ayat 11 dan ayat 12. Ayat 12 lebih jelas. Ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, kita lihat di sini. Dikatakan Lot telah memilih lembah Yordan, tetapi Abraham tetap menetap di tanah Kanaan. Abraham tetap memilih di tempat itu untuk sebagai tempat dia. Sebab dia tahu tempat itu sebenarnya bukan tidak baik. Tempat itu baik. Cuma yang menjadi masalahnya pada masa itu karena jumlah pekerja mereka, jumlah ternakan mereka terlalu banyak. Jadi apabila terlalu banyak, maka akhirnya telah membuatkan tempat itu semakin kurang sumber makanan, dan itu akan membuatkan ternakan mereka berkumpul di tempat yang sama. Jadi akhirnya telah timbul perselisihan. Tempat itu sebenarnya juga baik, tapi disebabkan banyak, jadi maka sumber itu agak kurang. Jadi Abraham tidak membuat pilihan. Dia rasakan lebih baik, sudah cukup untuk dia, keluarganya, hamba-hambanya, dan juga ternakannya itu. Jadi sebab itu dia tidak membuat pilihan, dia tetap tinggal di tempat itu. Jadi hari ini dalam kehidupan kita pun banyak sekali membuat pilihan. Dalam beberapa minggu yang lalu, keputusan SPM telah keluar. Jadi sejak keputusan SPM keluar itu, sudah pasti kita akan merancang di mana kita akan sambung pelajaran. Mungkin saya ini minat bahagian yaitu membaiki injin kereta. Jadi saya sambung di sekolah-sekolah ataupun peringkat politeknik dan sebagainya yang dapat membentuk, yang dapat yaitu meningkatkan lagi skill, kemahiran saya sebagai seorang mekanik. Mungkin kita minat dengan yaitu bahagian pengurusan. Jadi kita ambillah pengurusan yaitu di contohnya pengurusan bank dan sebagainya. Semua itu akan dapat membentuk kita. Jadi ketika itu banyak pilihan yang kita buat. Jadi kalau demikian pilihan kita itu biarlah satu pilihan yang betul. Pilihan kita itu kita melihat apa? Apa yang kita lihat? Adakah kita mau untuk saya mau belajar di Semenanjung sebab di sana
ada kehidupan yang baik. Sana internet laju, di sana saya boleh jalan-jalan dan sebagainya. Kalau begitu, tidaklah sesuai kita punya cara kita memandang ataupun cara kita melihat. Namun, apa yang penting di sini? Kita melihat dalam kita membuat pilihan, ada dua perkara yang paling penting. Sampai jangan kita tersilap dua perkara ini. Yang pertama, soal perkawinan. Yang kedua, soal iman kepercayaan kita. Kedua ini adalah perkara yang sangat penting. Kita tidak boleh sesekali buat kesilapan dalam dua perkara ini. Sebab kita tahu perkawinan itu adalah yang diasaskan oleh Tuhan. Sepasang, satu suami, satu istri, tidak boleh lain. Sudah kawin, tidak boleh cerai. Tidak boleh ada pihak yang ketiga. Jadi perlu kita perhatikan akan hal ini. Soal perkawinan kita. Jangan kita memperjudikan, jangan kita mempertaruhkan iman kepercayaan kita di dalam soal perkawinan itu. Demikian juga dengan soal kepercayaan kita semua. Soal kepercayaan kita, jangan sesekali kita menggadaikannya. Nampaknya hari ini masih ramai lagi yang sanggup untuk menggadaikan, sanggup untuk mempertaruhkan iman kepercayaan mereka. Kita lihat satu keluarga yang cukup setia, yang cukup berpegang kepada Tuhan. Apapun yang berlaku, dia tidak akan meninggalkan yaitu Tuhan. Kita lihat Yosua pasal 24 ayat 14 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat 15 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan Yosua dan seluruh ahli keluarganya tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kamu buat pilihan sendiri. Kamu ikut Tuhan ataupun mau ikut yaitu Allah asing, Allah orang lain. Mau menyembah kepada berhala, terpulang. Tetapi Yosua dia tetap untuk mengikuti Tuhan. Jadi inilah soal kepercayaan kita. Kita jangan memperjudikan. Simpan dalam hati kita. Apapun yang berlaku, mau setia kepada Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan. Iman kepercayaan kita jangan kita sesekali yaitu merendahkannya. Tetaplah kita menjadikan soal iman kepercayaan itu yang paling utama. Saya apabila mendengar beberapa kesaksian daripada saudara seiman kita, kadangkala saya cukup terharu mendengar di mana ketika mereka memilih pekerjaan, apa yang mereka pilih yaitu mereka menekankan pekerjaan dan juga soal iman kepercayaan. Bagaimana mereka ketika mereka memilih pekerjaan, mereka akan memikirkan adakah kalau mereka bekerja, adakah mereka dapat beribadah ataupun tidak, dapat melayani ataupun tidak. Kalau mereka dapat ada masa, mereka akan meneruskan kerja tersebut. Jadi ini sesuatu yang sangat baik yang kita boleh jadikan sebagai satu dorongan bagi kita semua. Apapun kita kena memikirkan soal iman kepercayaan kita. Kita harus ada tekad seperti Yosua, apapun yang berlaku tetap memilih untuk ikut Tuhan. Baiklah, perkongsian sampai di sini saja.
Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kita ini, kita memohon kepada Tuhan kiranya membantu kita dalam keadaan ataupun masa-masa yang sukar ini. Kita percaya Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita semua. Dan juga tidak lupa kita mendoakan bagi gereja kita, kiranya semuanya ini dapat penyertaan daripada Tuhan dan gereja akan dapat berkembang dan bertambah itu maju. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa.